Selamat datang di Sanggar Sri Kandi, kawan-kawan Sri Kandi, Rumah Perjuangan Sri Kandi. Kali ini kita membahas tentang perempuan melawan penindasan oligarki. Nah, politik ekonomi neoliberal yang mendewakan pertumbuhan ekonomi tanpa batas telah mengubah bentang alam dalam skala yang sangat masif dan mengubah secara drastis hubungan natural antara manusia dan komponen non-manusia. Menurut laporan The International Resources Panel sejak tahun 1970 hingga 2017 eksploitasi alam meningkat hingga 3 kali lipat. Itu di 2017, ini di 2022, jadi berapa kali lipat lagi kita sekarang, kan? Nah, sehingga berdampak negatif pada ekosistem dan kesehatan masyarakat. Dari dampak tersebut, yang paling banyak menerima akibatnya adalah perempuan. Itulah kenapa kita mengangkat isu itu. Perempuan dimiskinkan secara struktural, sadar atau tidak sadar, membuat perempuan sulit untuk maju dan berkembang karena banyaknya tekanan. Padahal Indonesia sudah menandatangani konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tetapi tetap saja pada prakteknya bukan terjadi, perempuan itu bukan hal yang utama untuk dibantu. Nah, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan oligarki daripada kepentingan perempuan. Contohnya, Undang-Undang PKS yang begitu sulit untuk ditembus, untuk disahkan, walaupun belakangan ini sudah disahkan, tapi sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan itu. Sementara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan aturan yang dititipkan oleh oligarki untuk memuluskan usahanya dalam menghancurkan bumi sangat mudah disahkan. Nah, pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif seringkali menggunakan cara-cara yang melanggar HAM, merampas ruang hidup banyak orang hingga memaksa perempuan menghadapi kekerasan yang sistematik baik dari aparat negara. Contohnya, Wadon Wadas yang menolak tambang audesit, perempuan Kendeng menolak pabrik semen, perempuan Seluma Bengkulu yang menolak tambang pasir besi, dan lain-lain. Nah, bagaimana oligarki begitu brutal dan pendek akal sehingga bisa-bisanya menghancurkan jaringan hidup, sementara dia sendiri adalah bagian utuh dari jaringan tersebut. Nah, saat ini kita bersama salah satu perempuan pejuang lingkungan yang tinggal di Tapak, itu Bu Nur Hayati, yang merupakan ketua kelompok dari Maju Jaya, ketua kelompok perempuan. Meskipun kelompok itu ditentang habis oleh kepala desanya sendiri, tapi dia tetap maju dan membesarkan kelompoknya. Mungkin Bu Nur Hayati bisa menceritakan apa yang terjadi akibat dari krisis iklim, baik dari sektor ekonominya, kesehatannya, bagaimana masyarakat sana yang mulai banyak mengalami pengangguran akibat laut sudah tidak menghasilkan lagi. Nah, Bu Nur Hayati ini tinggal di Ring 1 PLTU Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Silakan Bu Nur Hayati. Sebentar ya Bu, kayaknya karena lagi di luar nih, mungkin nanti suaranya agak terganggu, jadi saya bentar cari posisi yang enak dulu biar suara nggak terlalu ribut. Bentar ya, saya matikan dulu itu kamera, bentar saya nyari posisi bentar. Baik, harap maklum karena ini tinggal di Tapak ya, jauh dari kota, jadi jaringan juga agak susah gitu kan. Jadi mencari posisi enak. Maksudnya enak untuk sinyalnya gitu. Ini narasumber kita yang satu lagi belum gabung ya. Agak sehat, agak sehat. Oke, udah dapat tempat yang bagus, Bu Nur Hayati? Masih mute? Masih mute?
Ya udah bisa lah, karena tadi di luar takutnya suara-suara mobil itu terlalu Oke. banyak, jadi nggak berapa dengarkan suara saya. Oke, silakan Bu Nurayati, silakan menceritakan bagaimana dampak dari krisis iklim akibat industri ekstraktif yang ada di Pangkalan Susu. Dari mulai dampak kesehatannya, pertanian maupun nelayannya. Nah, Bu Nurayati pernah mengalami kerugian yang besar akibat gagal panen. Silakan Bu. Halo? Sinyalnya nggak ada ya? Halo? Oke, sebenarnya sih saya lebih terdampak di pertanian ya, karena saya memang saat sekarang ini jadi beralih ke pedagang gitu kan, karena hasil tani tidak mencukup lagi untuk meneruskan kehidupan gitu kan. Cuman ya tetap kita pertanian, orang-orang tua saya masih, karena mereka mungkin belum bisa pindah alih gitu kan, tapi tetap untuk makan aja gitu. Karena kita tidak bisa lagi mengharapkan dari pertanian untuk bisa seperti tahun-tahun sebelum ada PLTU itu kita bisa membangun rumah atau membeli kendaraan. Sekarang ini untuk pertama ini saya mungkin menjelaskan mengenai krisis iklim pertanian ya. Karena memang di tahun 2020 itu, 21 itu yang biasanya panennya itu 2 kali, kami tahun 2021 itu panen 1 kali setahun. Ini kan di sana itu curah hujan kan tidak kali air, jadi curah hujan itu mengharapkan hujan. Mungkin karena pergeseran musim sehingga 7 yang biasanya datang air di bulan 4, ini datangnya air di bulan 7 sehingga panennya itu di bulan 11. Jadi nggak dapat lagi untuk bulan 12 itu nggak dapat lagi panen. Dan untuk panen itu memang kita tidak lagi bisa mengharapkan hasil. Yang biasanya itu kita dapat satu perantainya itu 300 kilo. Jadi kalau misalnya kita punya 1 hektar itu bisa sampai 8 ton. Ini 1 hektar itu hanya sekitar dapat 2,5 ton atau 3 ton, itu udah hebat sekali gitu kan. Jadi memang saya terdampaknya itu sangat di tahun 2020 itu padi saya hangus. Hangus dikarenakan awal mula itu air asin itu kan pasang perdani itu air asin masuk karena benteng saya itu tidak saya tutup, jadi masuk air asin, padi itu 1 malam langsung hangus merah. Di punya saya itu sekitar 12 rantai, yang bagus itu sekitar 2 rantai ya, 2 atau 3 rantai gitu. Jadi yang selebihnya itu hangus dan tidak bisa dijual. Jadi nggak usahkan untuk saya dapat balik modal, ya memang untuk makan gitu. Jadi modal itu kira angus, nggak dapat balik modal. Saya cuma bisa dapat padi sekitar berapa goni waktu itu, 8 goni, itulah yang saya pakai untuk makan gitu. Itu untuk memang untuk petani ini sangat miris sekali. Mirisnya kalau kita kebanyakan air, padi tumbang. Kita juga nggak dapat hasil. Padi tumbang, kena air padi memerah, tidak laku lagi dijual, padi itu busuk. Kalau kekurangan air, kita gitu datang air itu sebentar aja udah kering. Dan kekurangan air juga padi tidak bagus, padinya itu putih-putih, tidak ada isi. Jadi memang padinya itu rentan dengan hama gitu. Memang kita cukup banyak pestisida, cukup banyak pupuk biar banyaknya anak tanah juga tidak bisa.
Jadi memang kendalanya itu memang sangat luar biasa untuk 2 tahun terakhir ini gitu. Dari tahun 2019 itu sudah mulai, yang kedua tahun 2021 tambah parah gitu. Dan untuk yang panen ini juga mereka itu katanya kalau untuk nelayan juga lebih parah lagi karena sinyalnya nggak ini, jadi terlempar sepertinya Bu Nurhayati. Jadi memang sebelum kita sambung ke Bu Nurhayati ya. Jadi sebenarnya memang kondisi di Pangkalan Susu itu sudah sangat parah akibat dari limbah batubara. Nah, limbah batubara ini kontributor utama 44% dari hasil penelitian Harvard. Limbah batubara itu menyebabkan krisis iklim yang terjadi. Yang awalnya air pasang itu tidak masuk ke permukiman warga ataupun ke sawah-sawah, ini sekarang sudah mulai air pasang sudah mulai masuk. Jadi kalau perdani itu, kalau dulu sekitar air pasang perdani berapa tahun sekali gitu. Kalau sekarang hampir tiap tahun itu ada perdani gitu. Setiap pasang airnya besar gitu. Nah, kalau dulu kan tidak masuk itu sampai ke perkampungan, sekarang mulai masuk ke perkampungan. Nah, di samping itu juga masyarakat di sana sudah mengalami sakit sesak napas yang banyak yang sudah ini ya. Kalau kemarin itu kita sudah mendatanya, tapi belum datanya. Oke. Kayaknya Bu Nurhayati masih tercampak, belum bisa masuk kembali. Mungkin saya akan menyambung apa yang dikatakan Bu Nurhayati. Jadi kalau yang dikatakan janji investasi itu bahwa akan banyak tenaga kerja yang terserap, tapi pada kenyataannya tidak. Nah, yang terdampak di sana umumnya adalah perempuan-perempuan dan anak-anak. Oke. Jadi dari sisi penyakit juga di sana sudah luar biasa, gatal-gatal menahun. Anak-anak harus mengkonsumsi obat terus-menerus. Kalau berhenti maka gatal-gatalnya akan kambuh lagi. Jadi bagaimana anak-anak dari kecil itu sudah mengkonsumsi racun. Oke, Bu Nurhayati silakan disambung kembali. Halo, Bu Nurhayati. Silakan. Jadi stabil Bu. Jadi terputus sendiri dia. Iya. Oke, silakan. Silakan Bu. Masih belum bisa, jaringannya masih belum normal ya. Nah, inilah kendalanya kalau kita Zoom. Kita mengandalkan jaringan internet. Kalau di daerah-daerah sangat susah. Iya, jaringan lagi. Nah, jaringannya agak sangat terputus lagi. Ya, saya menambahkan hasil kajian yang dilakukan oleh Yayasan Sri Kandi Lestari itu dari masih satu desa yang kita ambil datanya, kita ambil sampelnya, satu desa tapi dalam satu dusun itu sudah 20 keluarga, 25 keluarga itu mengalami gatal-gatal akibat udara yang tercemar, udara dan air yang tercemar, diduga akibat udara dan air yang tercemar. Nah, belum lagi masalah perekonomiannya yang sudah sangat kacau balau
Kenapa kita bilang kacau balau? Lebih banyak biaya operasionalnya daripada hasilnya. Misalnya nelayan, biaya operasional minyak maupun bontotnya lah gitu ya kan, makannya itu bisa ditaksir itu sekitar 50.000. Tapi ketika dapat hasilnya dijual paling ada pun sekitar 30.000. Jadi nombok 20. Makanya kadang-kadang di sana sudah banyak nelayan-nelayan itu menjual sampannya. Petani mulai menjual tanahnya, tanah pertaniannya untuk membiayai hidup sehari-hari, menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Dan anak-anak di sana yang kena gatal-gatal jarang masuk sekolah. Karena apa? Karena nggak mampu dia mengikuti pelajaran, diakibatkan oleh luka-luka di tangannya yang tidak kunjung sembuh. Nah, mungkin itu sedikit gambaran yang bisa saya berikan sebelum nanti Bu Nur Hayati bisa menuntaskannya, menambahkannya. Mungkin kita ke ini ya, karena narasumber yang satu kayaknya belum masuk ya. Bisa nggak di ini? Bisa nggak dihubungi? Jadi mungkin aku ke ini dulu deh, ke ini Bu Nur Hayati ada? Halo Bu Nur Hayati. Bu Mita yang mana ini? Bu Mita ya? Halo, Bu Mita. Halo. Maksudnya saya atau enggak? Oh iya, Mita. Ya, maksudnya Bu Mita. Ini selamat datang. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ini Mbak Meike udah datang juga. Ya, Mbak Mika udah datang. Jadi tadi kami sudah ngobrol tentang ini ya, tentang dampak di tingkat tapak terkait pencemaran yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh PLTU Pangkalan Susu. Nah, mungkin aku ke ini dulu ya, Mbak ya, ke Mbak Mika ya. Mbak Mika tadi mungkin kan sudah mendengar paparan sedikit dari Bu Nur Hayati dan saya sudah menambahi. Jadi bagaimanalah Mbak Mika bisa menceritakan tentang konsekuensi yang dihadapi atau dibayar oleh warga akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh oligarki. Nah, oligarki salah satunya di PLTU Pangkalan Susu adalah salah satu dari oligarki juga, walaupun dia sekarang Indonesia Power dan itu katanya dari PLN gitu ya kan. Nah, mungkin Mbak Mika bisa sedikit mencerahkan paling tidak konsekuensi apa yang harus diterima akibat dari pencemaran ini. Silakan Mbak Mika. Iya, terima kasih Kak Mimi. Suaraku terdengar jelas? Jelas. Iya. Mungkin aku sebelum masuk ke menjawab pertanyaan Kak Mimi, lebih ke topiknya hari ini tuh kan sebenarnya kita juga sharing bagaimana perjuangan perempuan itu sendiri dan juga kita melihat seperti apa dampak yang dialami langsung oleh warga dari Tapak. Dan saya di sini ingin ingin membantu untuk kita melihat lebih luas apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan, dari pengalaman beragam perempuan di tingkat Tapak, karena beda perempuannya, beda lagi pengalamannya, karena itu disertai dengan identitas-identitas yang melekat di dirinya serta kelas sosial yang ada. Nah, kalau dalam konteks oligarki ini kan dia sekarang itu tidak hanya menguasai ekonomi, politik dan kebijakan, tapi kalau kita melihatnya dari struktur kekuasaan, dia sudah mengganggu kenyamanan dan keamanan kita, keamanan rakyat itu sampai unit terkecil. Apa itu? Keluarga, unit keluarga inti gitu kan. Nah, keluarga inti ini
kenyamanan keamanannya yang selama ini mereka bisa bertani, kemudian bisa melaut dan lain sebagainya, itu terancam ketika kehadiran industri ekstraktif yang dijadikan tolak ukur untuk bagaimana negara ini bisa maju gitu kan. Dan PLTU ini salah satu modelnya. Nah, mulai dari proses praoperasinya hingga PLTU beroperasi tadi sudah dijelaskan menimbulkan dampak. Nah, dampaknya ini jangka pendek maupun panjang. Nah, celakanya dampak yang panjang ini dianggap belum menjadi satu masalah ketika dia tidak langsung muncul. Misal tadi kayak kesehatan gitu kan. Nah, kesehatan ini kan dia tidak serta-merta ketika kita terpapar asap dari pembakaran dan di PLTU dan juga debu itu langsung sakit batuk. Dia proses gitu kan, proses alamiah tubuh yang merespon ketika sistem imun kita itu tidak kebal, terus-menerus digempur dengan racun-racun yang dihasilkan dari proses pembakaran dan juga bagaimana proses pengangkutan bahan bakunya, itu kan dia menumpuk di tubuh. Nah, berakumulasilah ini penyakit dan kemudian lahirlah reaksi tubuh berupa gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu pakar kesehatan yang mungkin lebih tepat bisa nanti kalau kita mau lebih lanjut mendiskusikannya. Tapi saya tarik lagi ke sini, kesehatan ini tidak terbatas dengan kesehatan fisik yang kita lihat gitu kan. Yang nampak jelas misalnya gatal-gatal, kemudian sakit paru. Kalau perempuan sampai berdampak kepada misalnya kehamilan ketika ibu menyusui, melahirkan dan lain sebagainya. Tapi sampai pada proses kesehatan mental, nah, kesehatan mental ini juga penting untuk dilihat bagaimana misalnya warga itu trauma terhadap situasi itu tidak hanya jangka panjang, tidak hanya jangka pendek ketika misalnya PLTU hadir kemudian ada konflik sosial atau apa. Tapi di sini dia menahun was-wasnya. Misal begini, ketika situasi alam telah berubah, itu kan mempengaruhi pendapatan, mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya. Ini akan membuat para orang tua, terutama ibu-ibu yang lagi hamil atau apa, dia berpikir bahwa ketika misalnya situasi alam tidak kondusif, kotor seperti ini, layakkah untuk anaknya huni gitu kan? Kemudian hari. Kemudian seperti apa nanti kesehatan anak-anak dan sebagainya. Ini kan pikiran yang terus ada begitu, dan itu memang tidak dihitung oleh pemerintah sebagai efek samping dari aktivitas industri ekstraktif yang terjadi selama ini, terutama PLTU gitu kan. Nah, bahkan misalnya ini kan menimbulkan bencana alam yang sebenarnya misalnya kalau gempa itu secara alamiahnya dalam 1 tahun berapa kali, tapi karena ada proses eksploitasi alam berlebih, dia lebih cepat dan lebih rutin bencana itu terjadi. Nah, ketika ini terjadi, sumber-sumber kehidupan seperti air, pangan dan lain sebagainya itu kan sudah tercemar dengan kehadiran PLTU dan batu bara dari hasil penelitian-penelitian yang Kak Mimi sebutkan tadi. Nah, ini kan akan menjadi berlapis lagi perjuangan perempuan untuk mengakses pangan dan air, belum lagi mengakses layanan kesehatan. Nah, itu contoh-contoh. Jadi kayak kesehatan mental dan fisik itu tidak menjadi satu kesatuan perhatian dari sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah sekarang, karena mau tidak mau, suka tidak suka, sistem ekonomi kita dan seluruh sistem politik, kebijakan dan sebagainya itu sudah dikuasai oleh beberapa orang saja gitu kan. Dan juga ini pemerintah. Nah, dalam konteks ini kan tadi ya saya balik lagi ke awal bahwa pemerintah itu kan kalau kita lihat dari garis kekuasaannya, dia seharusnya berada yang paling atas untuk mengatur para pemodal ini, pengusaha atau pasar lah bahasanya, dengan kita rakyat yang dari berbagai kalangan ini. Nah, kehadiran pemerintah seperti itu, maka dia harus menciptakan keadilan gitu kan, keadilan, kemudian transparansi, sehingga kesejahteraan, kemudian segala hasil ataupun manfaat dari produk-produk ekonomi yang dikelola oleh rakyat dan pemerintah itu semuanya terdistribusi secara merata begitu kan. Tapi ini yang terjadi sebaliknya gitu. Justru oligarki yang menguasai pemerintahan, maka rakyat yang lagi-lagi diusik semuanya, dan
seolah-olah apa ya, bukan seolah-olah, memang dia melemahkan, jadi melemahkan semua yang ada gitu kan, melemahkan hukum, melemahkan kebijakan, melemahkan daya juang rakyat untuk hidup, karena kan selalu yang didorong itu adalah daya konsumsi, daya beli gitu kan, tapi lupa bahwa untuk membeli sesuatu itu harus ada yang dibayarkan. Nah, yang dibayarkan ini banyak gitu kan, dan ini bukan hanya soal bayar membeli makanan, tapi ini juga bicara soal bagaimana mengakses hal-hal yang sifatnya itu penting, misal kesehatan, informasi. Nah, kenapa tadi saya sebut misalnya harus transparan. Selama proses PLTU itu belum berdiri pun, baru mulai akan ada didirikan, hingga berlangsungnya aktivitas PLTU itu, informasi itu terbatas. Rakyat itu dalam konteks ini mungkin saya kerucutkan lagi ke warga yang ada di sekitaran PLTU Pangkalan Susu. Kita bisa mengakses informasi itu seperti mukjizat gitu loh, keajaiban. Kalau dibuka lebar-lebar dengan segala perjuangan yang mungkin berdarah-darah ya dari warganya gitu kan. Untuk bisa akses itu banyak rintangan. Bahkan kadang ya beberapa case pemerintahan sendiri nggak bisa buka, alasannya bukan dokumen publik gitu kan. Dan itu bukan terjadi di Pangkalan Susu saja, mungkin di beberapa daerah yang memang mungkin punya kebijakan tanda kutip, ya mereka juga tidak mau membuka informasi itu selebar-lebarnya gitu kan. Dan jika memang pemerintah mau melihat negara ini maju, sebenarnya dia harus melihatnya tidak memisahkan antara alam dan manusia itu sendiri. Keselamatan perempuan, keselamatan alam, keselamatan semua makhluk hidup itu tidak bisa dipisahkan gitu kan. Jadi ketika ingin membangun, maka sediakan semua perangkat-perangkatnya, misal layanan kesehatan, kemudian perangkat hukum apa yang tepat begitu ketika ada pelanggar-pelanggar penjahat lingkungan lah bahasanya yang merusak ruang hidup masyarakat tadi. Dan ini sanksi tegasnya seperti apa gitu kan. Kemudian juga diberikan informasi publik mengenai ketika ada pembangunan yang masuk. Nah, itu kan sangat penting dan itu hak dasar kita sebagai manusia, sebagai warga negara dalam konteks ini. Namun lagi-lagi kita memang harus rajin-rajin mengulang ya, rajin-rajin mengaji, mengulangi tiap hari itu ngomelin entah apalah bahasanya, ngomong ke pemerintah. Ini tuh peran kalian gitu kan. Kita tidak bermaksud untuk menjauhkan rakyat dengan negaranya, tapi justru di sini pengen melihat menjangkau gitu kan, pengen negara itu menjangkau selayaknya kalau pemilu ya datangin warga mohon-mohon gitu kan dengan berbagai kampanye, maka seharusnya berikan haknya warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dan dalam konteks ini misalnya perempuan, tadi ketika saya mendengar bagaimana Ibu Nur Hayati bercerita, secara langsung beliau sudah membeberkan fakta bahwa perempuan itu punya kekuatan. Kekuatannya apa? Mereka kan yang punya selama ini dominannya waktu mayoritas besar waktu itu digunakan oleh perempuan dalam pekerjaan baik itu di rumah tangga maupun bekerja untuk mencari pendapatan. Itu kan mayoritas besar dilakukan oleh perempuan. Laki-laki juga melakukan, tapi dalam konteks ini ada kerja-kerja reproduksi sosial seperti pengasuhan, kemudian pengadaan layanan kesehatan berbasis keluarga, kayak misalnya obat-obatan dan sebagainya. Itu kan ibu-ibu yang lebih telaten dan lebih perhatian begitu kan. Ketika sakit, lelah dikit kerokan, mulai ibunya yang dicari gitu kan. Nah, maka pengetahuan perempuan terkait bagaimana obat-obatan yang ada di sekitar, kemudian bagaimana beradaptasi ketika lingkungan krisis, baik itu untuk secara finansial maupun pangan dan airnya. Nah, pengetahuan inilah nih yang harus terus-menerus dipublikasikan. Kita kan budayanya tutur ya, apa-apa tuh kita cerita. Sehingga kalau kita tidak mengulang cerita itu, dia terputus dan itu tidak sampai ke generasi-generasi selanjutnya yang juga penting untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perempuan dalam mengelola lingkungan gitu, dalam mengelola obat-obatan, pangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi kekuatan ketika ada proyek-proyek yang akan masuk ke kampung, maka perempuan sudah ada prasyarat gitu kan. Keluarga itu, rakyat yang ada, komunitas yang ada di sana sudah ada prasyarat
kalau mau melakukan proyek-proyek, maka prasyarat ini dipenuhi gitu kan. Ini bukan hanya soal hitung-hitungan ekonomi 1 tambah 1, 2, 100.000 tambah 100.000, 200, enggak seperti itu, tapi jangka panjangnya efek manfaat yang diterima oleh masyarakat setempat ini apa gitu kan. Nah, pengetahuan perempuan inilah yang menurutku juga mungkin dari tidak hanya di Pangkalan Susu, ada banyak pengetahuan perempuan yang berada di sekitar yang langsung terdampak dari proyek-proyek strategis nasional ini, terutama yang proyek-proyek ekstraksi, yang mereka itu bahkan mengenali penyakit yang penyakit yang diderita itu dari praktik sehari-harinya. Misal mereka terbiasa mencuci di sungai atau sumur. Nah, ketika misalnya berulang kali melakukan entah itu mencuci atau apa, ada perubahan di kuku, ada perubahan di kulit, ada perubahan di rambut, misalnya rambutnya kepala sering gatal segala macam, tubuh, kulit dan lain sebagainya. Nah, itu kan mereka mengamati sebenarnya secara tidak langsung mengamati perubahan-perubahan itu di tubuh. Nah, pasti yang sering saya dengar beberapa kali, misalnya saya contohkan di Seluma di Bengkulu, itu pasti bilang ini pasti air. Artinya ini kan tidak serta-merta keluar bahwa ini masalahnya air, tapi ada proses pengamatan yang dilakukan oleh perempuan karena mereka belajarnya dari apa yang mereka lakukan sehari-hari gitu kan. Ada perubahan air sehingga itu berkontribusi dengan perubahan tubuh dan makhluk-makhluk sekitar yang ada di sungai yang itu juga dimakan, dikonsumsi. Misal tadinya kalau ikannya banyak atau udangnya atau produk-produk laut lainnya, sungai itu banyak, kemudian lambat laun berkurang. Nih apa nih masalahnya? Ternyata air lagi-lagi airnya kotor, tercemar. Nah, begitu pula dengan yang terjadi di sekitaran PLTU Pangkalan Susu. Itu terlihat langsung oleh perempuan perubahan air itu, baik di air lautnya maupun air sungainya. Nah, ini kan suatu pengetahuan yang menjadi kekuatan ya, basis untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan, terhadap diri kita sebagai manusia juga. Dan saya pikir ini menarik untuk kita perbincangkan dalam diskusi hari ini, bahwa satu sisi misalnya oligarki dan pemerintah itu kita sudah sama-sama tahu seperti apa gitu kan, dan kita di sini pengen bukan menyadarkan sih bahasanya, pengen menegur pemerintah bahwa mereka mestinya berada sesuai dengan porsi gitu kan, dan oligarki ini harusnya didisiplinkan, karena yang kalau kita lihat justru ekonomi kecil-kecil warga itu yang mampu berlanjut gitu kan, dan tidak merusak lingkungan secara berlebihan. Dan apa dasarnya pengetahuan perempuan tadi yang ada yang mereka miliki gitu kan, dan juga pengetahuan sekitar tidak hanya perempuan saya pikir, tapi dalam konteks ini karena kita bicaranya agensi perempuan, maka bagaimana dengan pengetahuan dan kekuatan perempuan ini bisa mengajak lebih banyak orang lagi untuk bergerak bersama setidaknya menyelamatkan lingkungan dan keluarga, karena dari mereka menyelamatkan dirinya sendiri, keluarga, ada motivasi ke orang-orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Dan saya pikir juga pengetahuan perempuan yang berhadapan langsung di frontier gitu kan, dengan PLTU ataupun tambang, itu lebih kadang mereka lebih banyak mengetahui hal-hal yang beda halnya dengan saya yang berada jauh dari pusat industrinya. Saya terdampak udara mungkin karena jaraknya kan walaupun jauh tetap akan partikel-partikel itu nyampe ke paru-paru, dan juga efek samping lainnya. Namun yang langsung tadi masyarakat yang tinggal di sana. Dan satu lagi tambahannya, bahwa perempuan yang di Pangkalan Susu itu perjuangannya tidak hanya soal bagaimana mereka melihat air, tapi mereka juga bilang nih sama negara secara tidak langsung dari perjuangannya bahwa kami tuh serius ngurusin keluarga, ngurusin komunitas kami. Apa buktinya? Kami cari tahu sendiri efek samping dari aktivitas PLTU. Terjadi nih kesehatan anak kami, lingkungan bermainnya udah lambat laun semakin hilang. Nah, itu
mereka usahakan untuk bisa mengakses informasi itu dan membukanya seluas mungkin sehingga orang-orang yang dengan kelas sosial yang mungkin entah itu kelas sosialnya tinggi tapi dia tidak tidak terpapar dengan informasi, atau kelas sosialnya di kampung itu misalnya dari ekonomi yang menengah ke bawah dan sebagainya tidak bisa mengakses informasi secara terbuka, mereka nih dengan cara mereka mendapatkan tadi dan mereka sebarluaskan, kan semua orang akhirnya tahu lambat laun. Nah, jadi kayak ngelihatnya itu dari oligarki, kemudian pemerintah, sampai unit terkecil tadi keluarga, dan ditarik lagi tuh perempuan tuh salah satu kunci yang menurut saya juga penting dalam perjuangan ini, dan kita support untuk kekuatan perempuannya begitu kan. Even sebenarnya tadi kita sudah paparkan di awal, Kak Mimi udah cerita, Bu Nurhayati udah cerita bagaimana efek sampingnya, tapi kita tidak luput bahwa subjek perubahan sosial untuk mengingatkan pemerintah kembali pada fungsinya itu sebenarnya ada di tapak gitu kan. Itu dari aku sementara, Kak. Terima kasih. Iya. Jadi aku teringat itu tentang perjuangan perempuan kalau di Kendeng itu bagaimana dia menolak, perempuan-perempuan itu menolak tambang pasir gitu ya kan. Lalu di Wadas menolak tambang andesit gitu ya kan. Andesit apa, batu apa itu kan. Nah, kalau di kejadian di Pangkalan Susu sendiri atau daerah Langkat lah, karena tidak bersisian dengan desanya itu bersisian dengan Pangkalan Susu gitu ya kan. Baru-baru ini akan dibangun proyek pabrik biodiesel di lahan mereka, di lahan pertanian mereka. Nah, perempuan-perempuan itu berkumpul bersatu menolak. Alasan mereka apa? Terus kalau lahan pertanian kami nanti dijadikan pabrik, lalu kami nanti makan dari apa? Nah, alasannya lah nanti kan suami-suaminya kan bisa bekerja di situ, di pabrik itu kan gitu. Baru dibilangnya gini, dulu PLTU janjinya seperti itu. Pada kenyataannya membuat suami kami menjadi pengangguran sekarang. Sehingga tarik-menarik itu yang membuat saya nggak tahu sampai sekarang itu apakah dibatalkan atau enggak, tapi yang jelas sampai sekarang pabrik biodiesel itu sampai sekarang belum terbangun. Dan umumnya perempuan-perempuan yang menolak. Kalau laki-lakinya itu malah ngomongnya gini, ya udah nggak apa-apa, yang penting tanahku dihargai tinggi. Nggak pernah memikirkan keberlanjutannya. Nah, perempuan yang memikirkan keberlanjutannya, anak aku nanti kalau besar itu gimana? Terus sekolahnya gimana? Kalau seandainya iyalah sekarang diganti, uang itu kan habis. Lama-lama kan habis, uang gantinya itu kan lama-lama habis. Karena suami nggak kerja, sudah tidak mencari lagi. Terus nanti kalau sudah habis kita mau kemana? Itulah ininya. Itu perdebatan yang seru sebenarnya kan. Jadi sampai sekarang pabrik itu belum dibangun. Iya. Gitu loh. Jadi seru dia. Jadi. Iya. Mungkin aku mempertajam yang tadi ya, Kak ya. Sorry terlewat terkait dengan adaptasi ya. Adaptasi dan apa yang miss-nya pemerintah terkait dengan apa yang diusahakan oleh perempuan tadi. Kayak saya adaptasinya ketika mereka tadinya adalah bertani, namun karena perubahan iklim yang drastis ini mempengaruhi pertanian, mereka beradaptasi dengan berdagang. Mungkin di satu sisi kita melihat kayak ini mengubah mata pencaharian dan seolah-olah kayak perempuan tuh nggak ada usaha. Padahal sebenarnya dengan mereka menambah pekerjaan lagi, memang iya di satu sisi otomatis mereka akan bertambah lagi waktu yang dihabiskan untuk ekonominya. Tapi di saat yang bersamaan itu salah satu strategi adaptasi perempuan supaya rumah tangga ini bukan perekonomiannya tapi kebutuhan sehari-harinya terpenuhi gitu kan. Nah, lagi kalau ditarik ke bagaimana misalnya peran, mestinya di sini yang dikuatkan adalah support
keluarga inti. Jadi kayak ketika ada situasi-situasi krisis seperti itu, kalau ada yang bekerja sampai double begitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka ada yang membantu untuk bersama-sama merawat anak, merawat rumah, menyediakan kebutuhan lain gitu kan. Kemudian berkaitan dengan kesehatan tadi ya, yang kesehatan mental. Saya pikir beberapa kali saya bertemu dengan ibu-ibu di kampung misalnya, itu secara langsung meskipun mereka tidak menamainya apa, tapi itu adalah bentuk kekhawatiran akan bagi kehidupan generasi selanjutnya gitu kan. Kenapa? Tadi misal begini, mereka udah tahu situasinya bahwa PLTU itu merusak lingkungan sekitar, mengubah bentang alam, kemudian udara jadi kotor dan sebagainya. Mereka udah ngerasain bagaimana misalnya paru-parunya menjadi rusak dan kena paru hitam jadi sakit, atau siklus menstruasi berubah, atau anak-anaknya yang sudah lahir itu mengalami kekurangan gizi karena pangan dan airnya sudah tercemar. Nah, bagi ibu-ibu yang masih dalam proses pengen punya anak atau sudah hamil, itu ada kekhawatiran bahwa nanti ketika anak-anak mereka lahir, ini efek jangka panjangnya kalau alam tidak diperbaiki, tidak dipulihkan, maka anak-anaknya juga akan mengalami hal yang sama. Nah, itu kan kekhawatiran jangka panjang yang pemerintah luput sediakan layanan kesehatannya untuk bagaimana ketika ada situasi trauma jangka panjang ini, was-was ini bisa terbantu untuk setidaknya mereka juga merasa bahwa kalau misalnya pemerintah ini memang berpihak kepada rakyatnya, maka mereka menyediakan akses untuk kesehatan mental mereka juga, supaya trauma-trauma yang tadinya itu numpuk karena aktivitas ini itu pelan-pelan bisa berkurang, meskipun tidak bisa 100%, tapi setidaknya para perempuan terbantu untuk menjaga kesehatan mentalnya, karena ini juga berpengaruh nanti bagaimana mereka ke depan untuk berinteraksi gitu kan dengan dunia yang semakin berubah ini kan. Di situ yang miss ya, selain kesehatan secara fisik yang juga absen sebenarnya pemerintah ketika warga ini terdampak, juga terdampak yang fisik gitu kan, yang tidak kelihatannya itu tadi mental ya, seolah-olah kesehatan mental itu bukan menjadi bagian dari efek samping keberadaan aktivitas industri ekstraktif terutama PLTU ini gitu kan. Itu seringkali kayak, padahal kalau kita sama-sama lihat apa yang terjadi di Pangkalan Susu dan tempat-tempat lain itu kan tidak lain tidak bukan juga adalah efek samping dari sistem kita yang global ini gitu kan. Sistem global ini yang mempengaruhi kayak yang diekstraksi di Pangkalan Susu, yang dirusak di Pangkalan Susu, yang nerima energinya itu adalah negara-negara maju yang kita lihat hari ini. Iya, tiada lain tiada bukan. Nah, kita dapat ampasnya gitu kan. Nah, mestinya kan jangan hanya dapat giliran yang enak-enak tuh semuanya dikasih ke oligarki kan. Yang nggak enaknya ampas-ampasnya kasih ke orang-orang di kampung gitu. Ujung-ujungnya bencananya kita yang ngadepi gitu. Iya, ini betul. Perempuan di tingkat apa yang ngadepi gitu. Untungnya sama mereka yang ini pemilik modal yang ada di kota-kota. Benar nggak? Iya. Sampai ke kalau terjadi bencana kan juga tidak dilihat secara utuh kebutuhan perempuan, misalnya kalau dia melahirkan, punya anak gitu kan, di kondisi lagi mengungsi, atau anak-anak perempuan yang lagi mengalami masa pubertas gitu kan, itu kan perlu perlakuan sesuai dengan kodrat tubuhnya mereka gitu kan, sesuai dengan tubuhnya mereka. Nah, itu kan kadang luput juga, kayak makanan bayi kok dikasih Indomie juga misalnya balita lah. Iya, betul. Ini manusia loh gitu kan. Butuh ini sih kayak treatment ya, lagi-lagi kita di sini aku ya melihatnya kayak ya pemerintah tuh harusnya hadir seperti itu loh, bukan hadir untuk oligarki, tapi hadir mendisiplinkan oligarki ini supaya ketimpangan yang tadinya udah kelihatan itu enggak semakin lebar. Jadi adil dan transparan
itulah kunci pemerintahannya yang menurutku juga harusnya dijalankan ya, supaya enggak lagi lah kita lihat penderitaan. Iya. Oke, mungkin kita ke ini ya, Paramita, Dian Paramita dari 350. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak Mimi, kabar baik. Terima kasih sudah diundang sore ini. Saya sedikit sakit hari ini, jadi mukanya agak bengkak. Dari tadi ngeliat ke kamera kok, aduh bengkak banget kayaknya. Habis tidur siang terus masih sakit, jadi ya gitu. Jadi tadi kan kami sudah diskusi nih panjang lebar ini dengan Mbak Mike maupun dengan Mbak Bu Nurhayati tadi kan. Nah, aku ini mau giliran ini ke Mbak Mita. Iya, saya tuh sebenarnya punya presentasi, punya PPT. Ya. Saya share PPT-nya aja atau gimana? Iya, silakan aja Mbak di langsung. Oke. Iya. Sebenarnya saya membuat PPT ini sesuai yang diharapkan dari saya mengenai oligarki dan Pak Oligarki sebentar. Dan dan juga peran perempuan gitu. Oke, sebelumnya sekali lagi terima kasih atas undangannya. Senang sekali berada di sini bertemu dengan teman-teman semuanya. Hari ini saya mau sharing tentang perempuan melawan oligarki, dan sejarah sudah menunjukkan kita selalu bisa, seperti saat di foto itu ya, waktu Soeharto diturunkan. Peran perempuan sangat besar juga di situ. Nah, ini mungkin definisi panjangnya oligarki itu apa, tapi untuk menyingkat waktu, ini adalah hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan semua orang, bahkan binatang dan alam gitu. Yang diuntungkan mungkin bahkan cuman kurang dari 1% orang di bumi ini gitu. Tapi yang diuntungkan sisanya 99% lebih itu dirugikan oleh oligarki gitu. Dan yang paling menyedihkan itu para pelaku yang menyebabkan alam rusak, adanya perang atau rebutan pangan, rebutan lahan. Itu para pelaku tuh justru yang paling beruntung gitu. Jadi waktu dia menyebabkan, tapi dia dapat keuntungan, dia dapat profit. Tapi waktu semua jadi rusak, harus pindah ke lahan lain, misalnya lahan di sini udah rusak, dia bisa pergi aja mungkin ke Swedia gitu, ongkang-ongkang seneng gitu. Sementara yang tidak mendapatkan apa-apa ya, masyarakat biasa yang tidak mendapatkan keuntungan dari perusahaan itu, tapi justru malah setiap harinya harus menghirup udara kotor. Itu waktu sangat alam udah makin rusak dan mereka harus pindah, mereka yang paling ketinggalan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi udah oligarki itu tidak hanya tentang keuntungan uang saja ya, tapi di masa depannya juga saat ada masalah, ada bencana, si kurang dari 1% itu yang bisa bisa survive, bisa menghadapi rintangan-rintangan, sementara yang selama ini tidak mendapatkan keuntungan apa-apa justru yang harus menghadapi yang kerugian-kerugiannya. Nah, dampak oligarki itu ya, ketidakseimbangan alam dan sosial akhirnya dapat menyebabkan kiamat gitu. Kalau seperti climate crisis, krisis iklim ya, itu kan tidak seimbang lagi atmosfer kita gitu. Atmosfer kita tidak seimbang karena adanya uap yang ditimbulkan dari PLTU yang menyebabkan panas, dan ada zat yang menyebabkan panas itu di udara itu tidak bisa keluar lagi ke angkasa sehingga terperangkap panasnya, dan iklim di dunia jadi porak-poranda, bermasalah, dan akhirnya jadi kiamat gitu. Nah, lagi-lagi dan kiamatnya pun nggak cuman kiamat kayak kena meteor langsung meninggal bersama-sama yang menurut saya lebih enak ya. Tapi ini kiamatnya lamban-lamban.
Kiamatnya tuh lamban-lamban gitu. Misalnya nanti lama-lama Jakarta tenggelam gitu. Orang di Jakarta harus mengungsi misalnya ke Bali di mana saya sekarang gitu ya. Nah, orang-orang Balinya juga nggak mau kan. Nah, itu rebutan wilayah, rebutan lahan dan juga pangan, ada perang gitu. Dan kiamatnya itu pelan-pelan alamnya semakin rusak, manusianya rebutan. Jadi itulah yang akan terjadi di yang didampakkan oleh oligarki. Uh, saya mau menunjukkan bahwa ada tiga hubungan kekuasaan di negara demokrasi ya. Pertama, negara, pelaku pasar, dan masyarakat sipil. Itu lingkarannya tuh seharusnya sama besarnya. Negara sebagai pihak yang mengatur negara gitu ya, pemerintah. Terus pelaku pasar sebagai yang memberikan apa yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat sipil seperti konsumsi gitu ya, menjadi ya begitu. Lalu masyarakat sipil adalah konsumer dari pelaku pasar dan sebagai pemilih dari pemerintah gitu. Jadi ketiganya itu saling melengkapi dan juga saling membutuhkan. Kalau itu di dunia yang sempurna harusnya lingkarannya sama gitu. Tapi sayangnya di Indonesia pelaku pasar dan negara ini jadi satu gitu. Kekuatan keduanya semakin besar. Jadi kalau menurut saya pernah baca berita bahwa lebih dari 50% anggota DPR itu adalah pengusaha. Jadi lagi-lagi mereka berada di DPR membuat sebuah keputusan yang harusnya untuk bersama, untuk masyarakat sipil, mereka justru membuat keputusan untuk pelaku pasar, untuk perusahaannya sendiri gitu. Lalu kemudian pelaku pasar biar kebijakannya dipermudah untuk mendapatkan keuntungan, biar gampang nih ngerusak hutan di Papua lalu bangun sesuatu di Papua. Dia harus dekat dengan negara kan, nah dia memberikan uang harus dekat dengan pemerintah kan, dia memberikan uang ke pemerintah saat misalnya pemilu gitu. Jadi dikasih uang kampanye, nanti kalau menang gampang dikasih kebijakan-kebijakan. Nah, semakin kecil kita di bawah itu ya, semakin tidak berkuasa, semakin menyedihkan gitu. Nah, inilah sebabnya karena mereka negara dan pelaku pasar ini kan udah jadi satu besar. Inilah sebabnya kita perlu membangun kekuatan gitu. Selama ini tuh kita kecil karena kita tidak misalnya kita semua yang ada di sini gitu. Kita punya perhatian yang sama. Kita peduli pada sesuatu yang sama gitu. Tapi banyak yang jalan sendiri-sendiri gitu, pedulinya ke sana ke sini, sebenarnya sama gitu. Tapi kalau misalnya kita bersatu, tahu, oh aku bisa ini, kamu bisa apa, lalu terperinci gitu ya, melakukan apa, terplanning gitu, melakukan apa, kita jadi terorganisir dan masyarakat menjadi besar sama dengan negara dan pelaku pasar. Dan semakin kita besar nih, yang kuning semakin besar, pelaku pasar dan negara semakin seimbang gitu, seperti di negara-negara maju di Eropa ya, atau Skandinavia. Nah, ini saya ngomongnya ngebut ya karena takut udah mau buka. Jadi saya senang sekali dengan quote ini ya dari Benjamin Todd Chelus. Dia mengatakan, dalam negara demokrasi hanya ada dua jenis kekuasaan. Ada uang yang terorganisir dan orang yang terorganisir. Dan uang terorganisir hanya menang ketika orang tidak terorganisir. Dan itu yang sedang terjadi di Indonesia. Uang terorganisir itu kan adalah oligarki. Sementara kita masyarakat ada yang perhatiannya terpecah gitu. Padahal kita jauh lebih besar. Kita 99% populasinya lebih banyak daripada yang kurang dari 1% itu. Bayangkan kalau suara 99% ini menjadi satu, terinci, terplan dengan baik, suaranya terus-menerus dikeluarkan, lama-lama yang uang terorganisir jelas pasti kalah gitu. Orang terorganisir itu pasti mengalahkan uang terorganisir, hanya saja jarang orang itu terorganisir. Nah, perempuan, saya juga memiliki quote yang sangat bagus dari Raya Famo Ahmed yang menggunakan jilbab ungu itu ya.
Dia adalah aktivis di Kenya. Dia berhasil membuat PLTU di Kenya, di daerah di Kenya itu tidak jadi, cancel gitu. Dan padahal di sana perempuan kan di Afrika gitu ya. Perempuan itu kan kekuatannya sangat minim gitu. Tapi di sini malah dia bisa menjadi pemimpin yang menjadi ikon untuk menjatuhkan PLTU itu sampai nggak jadi dibangun gitu. Nah, dia mengatakan quote ini, ketika bencana melanda, pria akan lari, tetapi wanita secara alami tidak akan lari. Mereka akan duduk dan melindungi apa yang mereka sayangi, anak-anak mereka, tanah, ayam, kambing, semuanya. Nah, Raya ini mengingatkan kita bahwa wanita dilahirkan sebagai pemimpin yang tak kenal takut, kuat dan penuh kasih. Nah, tapi perempuan kerap menjadi warga kelas 2 dan dibuat rentan oleh patriarki ya. Sejarah menunjukkan kita selalu dianggap tidak mampu dan semua aturan itu membuat kita yang harusnya mampu semampu laki-laki, tapi karena tidak boleh ini, tidak boleh itu, aturannya begitu, sampai pakaian saja diurusi oleh mereka. Kita menjadi terbatas bergeraknya. Di dalam keseharian seperti pendidikan itu, kalau misalnya di keluarga yang miskin gitu, dia punya anak laki-laki dan perempuan tiba-tiba miskin, pasti yang disekolahkan laki-lakinya, sementara perempuan harus di rumah sama ibunya untuk mengurusi adiknya misalnya, atau diajak bekerja di sawah, sementara laki-laki dianggap yang lebih mampu untuk bekerja nantinya, jadi dia diberikan pendidikan gitu. Dan pekerjaan pun juga dianggap perempuan tidak bisa memimpin, perempuan seharusnya tidak memimpin. Bahkan hingga toilet, saya juga baru memahami bahwa tidak ada ketidakadilan saat membuat toilet umum ya. Jadi dianggap bahwa toilet umum tuh ya kalau cowok ada 3 bilik, cewek ada 3 bilik gitu. Padahal kemampuan kita kebutuhan kita terhadap toilet itu lebih lama daripada laki-laki ya. Jadi membuat struktur kota, struktur fasilitas itu kita juga dirugikan gitu. Harusnya kalau laki-laki kan cuman buka resleting pipis gampang gitu ya. Dan bahkan ada yang cuman di luar, nggak harus masuk bilik, dia bisa pipis di situ. Sementara perempuan itu, apalagi kalau kita lagi menstruasi, akan lebih susah, lebih banyak waktu yang perlu dikeluarkan, sehingga makin banyak yang antri, sementara laki-laki sering nggak antri, toiletnya kosong, kita cuma dikasih 3, mereka juga dikasih 3. Seperti itu sudah kelihatan bahwa kita itu tidak dipikirkan gitu kebutuhannya. Nah, apalagi di saat bencana dari kesehatan dan keamanan gitu, waktu harus mengungsi gitu, mereka apalagi kalau lagi hamil atau lagi menstruasi, atau bahkan misalnya dia sendirian di pengungsian, itu sangat amat tidak aman dan tidak sehat bagi mereka. Nah, itu kita selalu tidak dipikirkan gitu, walaupun sebenarnya kita mampu seperti yang Raya katakan tadi. Nah, ini peran perempuan menurut saya gitu. Saya tidak mau muluk-muluk perempuan harus begini, perempuan harus begitu. Tapi saya melihat peran perempuan tuh peran perempuan yang pertama itu menjadi diri sendiri. Kadang saya lihat itu, biar bisa seperti laki-laki saya harus tegas, saya harus kelihatan galak, saya harus gayanya begini, pakaiannya begini. Wah, saya nggak mau kayak gitu. Saya sebagai aktivis misalnya, saya mau pakaiannya yang cantik, pakai high heels, saya mau blow dry rambut yang cantik, pakai kerudung yang cantik dan sebagainya. Perempuan walaupun pakaiannya cute, cantik, bisa nangis, tapi juga bisa tegas. Jadi kita harus menunjukkan bahwa perempuan itu lembut tapi kuat. Terus kemudian kita harus mengetahui hak. Kita sering dikasih tahu bahwa tanggung jawab perempuan tuh begini, perempuan tuh harus begitu dan begini, tapi kita melupakan hak kita. Kita lupa kalau kita juga harus egois dan memikirkan diri kita sendiri. Dan kalau semua orang, bahkan juga laki-laki ya, mengetahui hak mereka, tidak hanya memikirkan kita harus begini begitu, tapi mengetahui hak kita, itu berarti kita bisa adil terhadap kita sendiri dan juga orang lain. Kita jadi memikirkan hakku seperti ini ya. Misalnya, sebagai aktivis aku mau demo di depan bank ini misalnya ya, bank yang masih membiayai batu bara. Aku demo, aku tahu bahwa aku boleh demo tanpa izin, asalkan aku udah mengabari. Jadi tahu hakku adalah boleh demo asalkan
nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu ya. Tahu hak-hak sebagai perempuan itu apa? Aku sebagai perempuan berhak untuk mengatakan toilet tuh harusnya untuk perempuan tuh 6, untuk laki-laki 3 ya nggak apa-apa, tapi perempuan 6. Atau sebagai perempuan aku harus punya pendidikan yang sama dengan laki-laki. Sebagai perempuan aku boleh jadi pemimpin. Nah, itu kita harus mengetahui hak agar kita kuat, agar kita tidak disepelekan gitu. Kemudian memahami kelebihan. Jadi kadang ada yang mengira sebuah perjuangan itu harus pintar berbicara, pintar menulis, pintar membuat strategi, tapi ada yang misalnya pintar memasak gitu atau pintar menjahit. Nah, bisa tetap menggunakan kelebihan itu untuk membuat perubahan gitu. Tidak harus lagi-lagi harus seperti laki-laki untuk membuat perubahan. Harus sesuatu yang besar, yang heboh dan wah kayaknya hebat banget untuk membuat perubahan. Jadi kita juga harus mengetahui kelebihan kita apa, hobi kita apa yang bisa tetap menjadi bagian dari perubahan. Nah, ini yang terakhir, peran perempuan meyakini kita mampu walau sejarah membuat kita tidak bisa bergerak gitu. Ya kita selama ini kita selalu mampu tapi dianggap tidak bisa, bahkan banyak sekali laki-laki yang mengatakan ya perempuan itu kan nggak bisa disamakan sama laki-laki, mereka harus hamil, mereka harus menstruasi. Nah itu mindset yang salah kan. Kita sebenarnya kita mampu, orang yang hamil punya anak banyak aja tetap bisa kerja ke kantor dan bahkan menghadapi 2 tanggung jawab itu, sementara laki-laki sepanjang sejarah mayoritas hanya fokus pada pekerjaan. Berarti sebenarnya perempuan lebih hebat daripada laki-laki. Jadi sebenarnya memang beda kemampuannya. Satunya lebih hebat yaitu perempuan, satunya malah justru mungkin tidak lebih hebat atau bahkan lebih lemah. Jadi kita meyakini kita mampu, terus bersuara. Saya sendiri sudah sering bersuara tapi kadang agak ciut ya perasaannya kalau lagi bersuara. Wah, di Twitter tuh banyak-banyak yang ngata-ngatain saya, atau bahkan teman-teman saya mengatakan wah terlalu serius, dan Paramita tuh selalu terlalu serius gitu. Tapi saya lalu jatuh kepercayaan dirinya. Tapi kalau melihat perempuan-perempuan lain bersuara pintar, memberikan waktunya dan energinya untuk bersuara terus, itu membuat saya ingin terus bersuara. Jadi saya juga ingin mengingatkan teman-teman laki-laki maupun perempuan terus bersuara, siapa lagi kalau bukan dari kita. Dan yang terakhir, saya saling mendukung. Ini penting sekali karena lagi-lagi kita selalu kadang merasa sendiri, walaupun misalnya sehebat Sri Mulyani aja, saya yakin dia kadang merasa sendiri, merasa wah saya kok cuman berjuang sendiri ya di sini, saya perempuan sendiri kok kayaknya saya sendiri yang ngomongin soal ini ya gitu. Nah, ini pentingnya saling mendukung, pentingnya saling memberikan dukungan, memberikan menunjukkan bahwa kita di sini bersama-sama, kita tidak sendiri, dan membuat ini juga menunjukkan ke anak-anak muda, terutama anak-anak perempuan yang merasa wah aku kayaknya nggak bisa nih gitu ya. Tapi dengan kerja keras kita, kerja keras di Sri Kandi Lestari, kerja keras di Tren Asia, ada perempuan di situ tuh menunjukkan bahwa wah perempuan ini hebat sekali. Aku ingin menjadi seperti Mbak Mimi, ingin seperti menjadi Mbak Mika gitu. Jadi itulah pentingnya saling mendukung. Nah, kita siap untuk membuat perubahan. Terima kasih teman-teman. Ya, jadi perempuan ada di mana-mana, di sektor yang paling besar maupun paling kecil. Jadi jangan remehkan perempuan, meskipun perempuan sering menangis, tapi di balik tangisan itu tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Benar nggak, Mbak Mika, Mbak Dian? Nah, kembali kepada persoalan bumi, air, dan udara. Jadi sebenarnya bumi, air itu dikuasai oleh negara, dikuasakan menurut konstitusi. Dikuasakan bukan untuk dimiliki, adalah dimiliki. Tanah ini milik negara, benar nggak? Tanah ini milik negara katanya kan. PTPN itu membuat plang besar di atas lahan HGU-nya, tanah ini milik negara. Padahal itu dia sudah melencengkan dari makna yang tertuang dalam konstitusi kita.
negara bukan dimiliki, tapi dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya, bukan kemakmuran oligarki. Benar nggak? Seperti yang Mbak Dian bilang, lingkaran itu harus seimbang. Jadi nggak ada yang menindas. Ketika sama-sama besar, tidak ada yang ditindas dan tidak ada yang tertindas. Saat ini kita dalam penindasan oligarki. Mau tidak mau, terima tidak terima, itulah kenyataannya. Benar nggak? Nah, sekaranglah waktu yang tepat untuk memeriksa kaitan antara kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan struktural, dan kejahatan lingkungan ataupun pelanggaran hak asasi manusia. Mari bersama-sama perempuan-perempuan hebat, perempuan semuanya yang di akar rumput, bergandengan tangan, menguatkan satu sama lainnya. Karena waktu kita sudah habis, maka kita mohon diri. Terima kasih Mbak Mike, terima kasih Mbak Dian. Lain kali terima kasih. Terima kasih semuanya yang ada di Zoom. Kita tutup ya.